Kembali lagi bersama dengan saya Kang Waru. Apa kabar kalian semua? Sehat kan? Karena lagi musim radang, batuk, meriang, sakit hati, jadi jaga kesehatan ya kalian semua. Kali ini saya akan membahas film berjudul Assassin's Creed yang dirilis pada tahun 2016. Buat kalian para gamers pasti tidak asing dengan judul satu ini, menceritakan sebuah benda kuno bernama Apple of Eden yang katanya mampu mendikdayakan umat manusia berlatar belakang pada sebuah peperangan zaman dahulu pada kaum Templar dan Assassins. Tanpa berlama-lama, karena saya ada undangan dari Abstergo juga mau mengungkap masa lalu saya terhadap tragedi ghosting dan PHP. Jadi siapkan kopi, siapkan cemilan, paskan posisi kepala dan bokong Anda, ini dia. Dalam sebuah bangunan kuno terdapat kumpulan manusia bertudung. Mereka merupakan para asasin yang berada di bawah naungan Sultan Muhammad. Kisah bermula dari seorang anggota asasin yang bernama Aguilar Denarta, Ikiraine. Ia sedang melakukan sebuah sumpah untuk menjemput anak dari sang Sultan Muhammad yang diculik dengan mengorbankan jari manisnya. Kisah pun dilanjutkan ke Meksiko pada tahun 1986 berfokus terhadap seorang manusia bernama Carl, ini bepatoknya, yang saat ini masih kanak-kanak. Entah kenapa ia bermain sendiri, mungkin ngambek karena teman-temannya suka ngatain nama bapak. Di saat Carl pulang dari kesuwungannya, ia mendapati sang ibu sudah tak bernyawa bersama dengan ayahnya yang ngejogrok memegang pisau. Tak lama muncullah segerombolan pasukan dengan segera, sang ayah menyuruh Carl untuk segera lari. Di mana pada mobil pasukan tersebut terdapat lambang Templar. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Hanya burung elang yang tahu. Singkat cerita, kini Carl sudah tumbuh dewasa dan berada di penjara karena telah melakukan tindak kriminal, di mana Carl dihampiri oleh seorang pendeta untuk dibantu berdoa karena ia akan dihukum mati, dan karena ia juga sering menggambar seram tapi tanpa tenaga dalam dan mata tertutup. Proses hukuman mati pun dimulai dengan menyuntikkan sebuah cairan ke dalam tubuhnya. Mengira Carl sudah mati, tanpa diduga ia justru terbangun di sebuah ruangan di mana terdapat seorang wanita di sebelahnya. Wanita ini bernama Sofia. Ia merupakan seorang dokter ilmuwan pada sebuah pusat penelitian bernama Abstergo. Dengan penuh kebingungan Carl, Dr. Sofia pun menjelaskan bahwa Carl saat ini sedang berada di sebuah program rehabilitasi untuk mengungkap sebuah sejarah yang diteliti melalui nenek moyang Carl yang bernama Aguilar dengan dasar alasan kebebasan umat manusia akan manipulasi politik para pemimpin. Carl pun segera dibawa ke sebuah mesin yang bernama Animus. Ya, Carl pun dibawa ke masa Aguilar, tepatnya Andalusia pada tahun 1942, di mana sang anak Sultan Muhammad bernama Ahmed diburu oleh pasukan Templar. Pria ini bernama Ojeda, bisa dibilang ia merupakan panglima pasukan Templar. Saat sang anak dibawa oleh pasukan Templar, segera Aguilar bersama pasukan merebut Pangeran Ahmed dari tangan pasukan Templar hingga berakhir jatuh. Animus pun berhenti. Di sini pun akhirnya terungkap alasan penelitian ini ada, yang ternyata tujuan semua ini adalah untuk menemukan sebuah benda sejarah bernama Apple of Eden, bukan Apple 20 juta, milik Sultan Muhammad yang ingin dimiliki bangsa Templar dari zaman dahulu. Sang nenek ini bernama Ellen Key, bisa dibilang merupakan seorang petinggi organisasi Templar saat ini, diberi nama Elders atau bisa diartikan sesepuh. Singkat cerita, Carl pun terbangun. Ia sempat berhalusinasi Aguilar. Tak lama Sofia pun datang dan menjelaskan kepada Carl mengenai apa yang ia lihat dan keterkaitannya dengan Aguilar. Yang ternyata Aguilar merupakan bebuyutan dari Carl sendiri, di mana ia merupakan satu-satunya assassin yang menyembunyikan Apple Eden tersebut. Pusing mendengar teori hukum fisika, kimia dan lain-lain, Carl pun lapar. Sesampainya di tempat makan, ia disambut oleh para pasien lainnya yang tentu mereka sama-sama asasin. Di sini terlihat Carl merupakan orang yang cukup disegani dan mereka sebut Carl sebagai seorang pelopor. Pria ini bernama Mosa, pakai A. Singkat cerita, saat Carl ingin dikembalikan ke Animus, ia sempat berhalusinasi lagi sampai-sampai menghajar petugas di sana. Setelah berhasil dibekuk, ia pun dibawa ke Animus. Dan kisah pun kembali ke Aguilar, di mana ia bersama dengan rekannya bernama Maria ditangkap pasca kejadian penyelamatan sang Pangeran Ahmed saat ingin dibakar. Tiba-tiba, ya, Aguilar berhasil melepaskan borgolnya, dilanjut dengan membebaskan Maria, dan pertarungan pun terjadi hingga mereka berhasil lolos.
Sayatan demi sayatan, lompatan demi lompatan, tujepan demi tujepan, dan tiba-tiba... Ya, Animus lagi-lagi berhenti dengan kondisi Kal yang sudah tremor bersama dengan mulut berbusa. Segera, ia pun diobati. Di mana Kal mengalami sedikit gangguan syaraf dan lebam di beberapa otot dalamnya. Hal ini ternyata bisa terjadi diakibatkan Kal tidak melakukan proses sinkronisasi dengan Animus atas dasar kehendaknya. Dan bila hal ini terus terjadi, maka akan banyak gangguan pada fisiknya dan bisa berakibat kematian. Singkat cerita, saat Kal sedikit siuman, Sofia pun memberikan kalung bekas peninggalan ibunya bersama dengan sedikit perdebatan mengenai tujuan Sofia apakah benar untuk kebebasan umat manusia akan manipulasi politik. Tak lama sang CEO atau pemilik pusat penelitian Abstergo bernama Dr. Rikin, ini engkongnya, yang berusaha membujuk Kal untuk melakukan sinkronisasi dengan atas dasar kemauannya agar tidak terjadi kegagalan. Dengan segala kemampuan janji manis seorang pemimpin, Kal pun menurutinya. Kal pun dibawa oleh Dr. Rikin untuk bertemu ayahnya dan memberikan sebilah pisau. Ketika Kal berbicara dengan sang ayah, ia sempat kesal dengan kelakuannya di masa lalu telah membunuh ibu. Namun setelah mendengar penjelasan sang ayah bahwa semua itu ia lakukan karena keinginan ibu sendiri, Kal pun mengerti dan memberikan pisau tersebut kepada ayahnya. Di waktu yang sama, Mosa saat diperiksa oleh Sofia, ia sempat menanyakan soal Kal, di mana Mosa khawatir bahwa penelitian ini hanya memanfaatkan mereka untuk kepentingan kelompoknya. Mendengar banyak sekali idealisme dan oposisi, Kal pun dengan kemauannya sendiri ia meminta untuk kembali menggunakan Animus dan akan segera menemukan Apple Eden tersebut. Kisah Aguilar pun dimulai kembali, di mana kini pasukan Templar telah berhasil menangkap Pangeran Ahmed dan bertemu Sultan Muhammad. Pasukan Templar berniat menukar pangeran dengan Apple Eden. Saat sang sultan ingin memberikan apple tersebut, tiba-tiba ya, bom asap dilemparkan bersama dengan Aguilar dan Maria pun membantai semua pasukan bangsa Templar tersebut. Saat apple berhasil didapatkan, Aguilar berhasil membekuk King Ferdinand, namun tiba-tiba Maria disandra oleh Ojeda. Namun saat Aguilar melepaskan King Ferdinand, Ojeda dengan licik malah menusuk Maria. Aguilar pun mengamuk dan berhasil mengalahkan Ojeda. Segera Aguilar pun melarikan diri sempat terpojok. Namun dengan segala kepercayaan diri dan bantuan sutradara, Aguilar pun terjun dari ketinggian hingga membuat pengait Animus rusak. Singkat cerita, Aguilar pun berhasil selamat dan menyembunyikan Apple Eden tersebut dengan cara memberikan kepada seorang pelaut yang ternyata beliau adalah Christopher Columbus. Segera lokasi makamnya pun dicari. Namun di sini terjadi hal aneh di mana Kal terlihat seperti berkomunikasi dengan para nenek moyangnya. Sempat diperiksa melalui sistem Animus, ternyata benar. Kejadian tersebut di luar dari proses ingatan masa lalu dan ia juga bertemu sang ibu dan mengungkap bahwa apa yang dikatakan sang ayah benar. Di waktu yang sama, para assassin pun memberontak dan menghabisi para petugas serta pasukan di laboratorium Abstergo. Dr. Sofia dan Dr. Rikin pun melarikan diri. Kal pun segera menyusul dengan memanjat melalui mesin Abstergo, namun helikopter sudah terlebih dahulu lepas landas. Singkat cerita, Dr. Rikin pun segera mengumumkan mengenai Apple Eden yang berhasil didapatkan. Namun tiba-tiba, ya, Kal pun muncul yang kini telah berubah menjadi assassin. Segera ia pun menghabisi Dr. Rikin dan mengamankan Apple Eden tersebut. Kisah pun ditutup dengan Aguilar yang kini meneruskan warisan leluhurnya bersama dengan dua assassin lainnya, yaitu Mosa dan seorang wanita bernama Lin. Film pun berakhir. Dan kini Apple tersebut telah berubah menjadi Apple Croak. Ada 3 buah kamera boba berharga puluhan juta. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk filmnya bisa kalian tonton fullnya. Pesan yang bisa kita ambil, terkadang yang terlihat cerdas dan elegan jauh lebih buruk. Sebaliknya, yang terlihat rendahan terkadang jauh lebih bermanfaat dan membantu banyak orang. Saya Kang Waru dengan mata elang Apple Croak izin undur diri. Sekian.